Beralih ke informasi lain, Saudara, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri selesai menggelar perkara kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo yang dilaporkan tim pembela ulama dan aktivis. Hasilnya, polisi menilai ijazah Jokowi di SMA Negeri 6 Solo dan Fakultas Kehutanan UGM asli. Menurut Bareskrim, penyelidik mendapatkan fakta jika Jokowi memenuhi syarat kelulusan di Fakultas Kehutanan UGM. Mengenai ijazah Jokowi, Puslap 4 sudah menguji dokumen asli milik Jokowi dengan pembanding 3 rekan mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM. Bareskrim pun memutuskan menghentikan penyelidikan laporan yang dilayangkan tim pembela ulama dan aktivis ini karena tidak menemukan tindak pidana. Bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Bahwa tidak ada ataupun tidak ditemukan peristiwa pidana seperti yang disampaikan oleh Pendumas. Menanggapi hasil uji Bareskrim pada ijazah Jokowi, Roy Suryo menyebut Bareskrim hanya menyatakan identik, namun tidak menjelaskan apakah telah melakukan uji keaslian pada ijazah Jokowi. Sehingga menurut Roy Suryo, uji lapor bukanlah akhir pembuktian. Hasil final ditentukan oleh pengadilan. Roy juga menuntut agar ijazah Jokowi ditunjukkan ke publik, bukan hanya narasi. Dan kebetulan juga ada uji tinta, uji kertas. Hasilnya belum. Tintanya apa? Kertasnya apa? Dan satu lagi yang paling penting ya. Tadi kita perhatikan dulu. Sepanjang awal tadi Pak Dirut itu mengatakan identik. Jadi hanya mengidentifikasi ini sama dengan ini. Yang diidentifikasi lainnya itu kalau dalam ilmu pengetahuan, research, ini gold standard atau enggak? Ini udah diuji belum itu asli atau enggak? Jangan sampai kemudian yang ini sama produksinya. Jadi diproduksi dulu yang sama, kemudian dibandingkan. Ya sama. Anda bilang bahwa identik itu tidak langsung menyatakan tidak bahwa langsung dokumen itu otentik. asli? Yes. Ini belum final, Mas. Jadi yang final itu adalah pengadilan. Apalagi kalau final dan binding itu. Saudara, kader Partai Solidaritas Indonesia Dian Sandi Utama meminta maaf kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo karena telah mengunggah foto ijazahnya tanpa izin. Dian Sandi Utama mengunjungi kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Dian mengaku kedatangannya ditujukan untuk bertemu Jokowi dan meminta maaf secara langsung karena sudah mengunggah foto ijazah Jokowi ke media sosial tanpa izin. Sandi mengungkap Jokowi merespon baik permintaan maafnya tersebut. Alhamdulillahnya Bapak tadi tidak apa-apa dan beliau juga mengatakan bahwa memang itu ijazah yang dipunyai oleh beliau sesuai dengan yang saya posting. Jadi kedatangan saya hanya itu saja. Tidak ada arahan sama sekali, itulah kenapa saya datang ke sini untuk meminta maaf. Beliau maafkanlah tentu, karena niat saya kan memang tidak pernah untuk mempermalukan beliau kan. Niat saya hanya ingin agar itu terang dan segera selesai agar orang-orang yang memfitnah Bapak ini ya tidak seperti yang kemarin-kemarin itu. Kan itu harkat martabat orang di situ gitu. Informasi lain, Saudara, Pengadilan Negeri Sleman menggelar sidang perdana gugatan perdata kepada Rektor UGM hingga mantan dosen Joko Widodo di Fakultas Kehutanan. Agenda sidang pada hari Kamis ini adalah mediasi. Sidang dihadiri oleh penggugat Komardin, seorang pengacara asal Makassar, dan kuasa hukum UGM dan kuasa hukum dosen Jokowi, Kasmujo. Komardin menyebut dirinya menggugat Rektor UGM senilai 69 triliun rupiah karena institusi lembaga itu tidak menunjukkan seluruh dokumen ijazah milik Jokowi kepada publik hingga menimbulkan polemik. Sementara itu, tim kuasa hukum dari UGM dan kuasa hukum dosen Jokowi, Kasmujo, sebagai tergugat meminta sidang dengan agenda mediasi ini ditunda karena keberatan dengan kehadiran pihak penggugat tambahan di ruang sidang. Dia bungkam, dia tidak memberikan, dia diam. Mestinya lebih awal dia mengatakan ini apa dokumennya, hanya seperti itu. Nah, itu kan kita lihat ada beberapa sekelompok masyarakat ke sana untuk meminta melihat dokumen itu, tapi katanya tidak diberikan. Nah, itu kan melawan hukum itu.
Dari kami melihat bahwa aspek hukum acaranya harus dipenuhi terlebih dahulu, ya, karena ini sifatnya adalah persidangan yang terhormat. Maka apabila hukum acara sudah ditempuh, beliau yang dari pokok intervensi dapat hadir dan mewakili kepentingan kliennya. Gitu. Jadi itu yang kami lihat, karena hukum acara tidak terpenuhi, maka kami tidak bisa untuk menerima beliau hadir di dalam persidangan. Berita utama akan kembali usai jeda saudara dengan informasi suara musik yang bertalu-talu memekakan telinga ini makin marak di kalangan anak muda. Sebagian warga mencaci kehadirannya, namun sebagian lagi ternyata justru makin gandrung. Meski tak sedikit kaca-kaca rumah yang rusak akibat dentumannya.